Nah, maka Allah tanya, siapa yang akan memberikan kepada kalian rezeki? Mau toko, mau bos, mau atasan, mau pekerjaan, mau kesuksesan, siapa yang bisa? In amsaka rizqah, ketika Allah telah menggenggam rezekinya, menahan rezekinya. Ballajju fi utuwi wa nufur. Justru mereka orang kafir itu setelah diberi peringatan semacam ini tetap ingkar, tetap melarikan diri dari kebenaran. Kenapa? Taba'allahu ala qalbi. Allah telah mengunci mati hati mereka. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Kemudian Allah berbalik. Allah membuat suatu perumpamaan, namanya mathal. Allah membuat apa? Mathal. Sebagaimana ketika Allah Ta'ala membuat perumpamaan dunia ini seperti apa? Air hujan yang menumbuhkan tanaman, kemudian tanamannya subur, tidak lama setelah itu menguning, kemudian mati, tertiup angin dan hilang. Yaitulah ibaratnya dunia. Dia cepat apa? Cepat berlalu. Ya kayak air hujan, ketika turun senang, ketika tumbuh bahagia, ketika mulai berbuah orangnya mulai sombong. Ternyata tidak lama, sebentar itu daunnya akan mengering, kemudian tanaman itu akan mati, kemudian hancur, tertiup angin, dan kemudian apa? Hilang. Itu permisalan. Jadi Allah Ta'ala membuat dalam Al-Quran itu namanya amthal. Amthal itu apa? Ya misal-misal supaya orang itu gampang apa? Mencerna. Nah, di sini Allah memberi apa? Permisalan. Apa masalnya? Apakah? Siapakah? Afaman yamshi mukibban, apakah orang yang berjalan mukibba? Mukibba itu delosor. Itu bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya berjalan sambil tersungkur, itu namanya mukibba. Dan tersungkurnya ala wajhi, kepalanya di bawah. Jadi mereka jalan itu sebagai bannya, alasnya itu wajah mereka bagian depan. Itu jalan dengan merangkak dalam keadaan tengkurap, kemudian bannya itu apa? Wajah mereka. Apakah orang yang berjalan dalam keadaan tersungkur di atas wajah mereka ahda, lebih mendapatkan petunjuk, lebih benar, lebih lurus? Amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim, ataukah orang yang berjalan sawiya? Sawiya itu melakukan tegap. Jalannya apa? Tegap. Dalam keadaan fisiknya lurus plus rute yang dia tempuh siratim mustaqim, jalan yang lurus. Awake tegap, jalannya juga lurus. Maksudnya awake tegap itu karena dia di atas bimbingan Allah. Jalan yang lurus maksudnya syariat Allah. Jadi siapa yang lebih lurus? Siapa yang lebih mendapatkan petunjuk? Siapa yang lebih mendapatkan hidayah? Ini pertanyaan buat kita. Artinya lebih milih mana? Lebih milih diatur oleh Allah dengan syariatnya, atau diatur oleh selain Allah dengan kebingungannya? Bingung loh. Cek aja undang-undang itu diganti berapa kali. Mulai yang minimal umur 40, akhirnya dipindah boleh sebelum 40 asal pernah menjabat atau sedang menjabat. Setelah proyeknya selesai dibalik no petang puluh maneh. Bingung ini orang. Tapi kalau pakai syariatnya Al-Quran, syariatnya Allah, maka mulai diturunkan sampai hari kiamat tidak akan berubah dan pasti tetap lurus. Itulah kenapa orang yang hidupnya menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan tidak akan pernah bingung, tidak akan ketinggalan zaman. Wes lah, pokok kalau yang diikuti Nabi Muhammad aman, sampai kapanpun aman. Tidak ada ceritanya ketinggalan zaman. Bahkan sekarang orang pakai celana cingkrang itu motivasinya bukan lagi takwa, bukan lagi mengikuti sunnah Nabi, tapi motivasinya karena cingkrang itu keren. Nah, kalau niatnya tidak lurus, rusak itu amalan. Sama seperti apa ini? Jenggot.
Sekarang banyak juga orang berjenggot itu karena jenggot kelihatan apa? Keren. Saya punya temen tidak berjenggot, menumbuhkan jenggot, punya jenggot dipotong, bingung juga. Rizky, bukan antum. sabar. Bagaimana kabarnya? Baik ya? Rambutnya kok berubah lagi sekarang? Ganti lagi ya, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat walafiat Rizky. Ini baik hati dia dan tidak sombong, cuma teman-temannya mempengaruhi terus. Itu. Nanti saya share lagi ke grup brother itu untuk reminder. Nah sudah, maka hadirin sekalian, ini orang bingung. Tapi kalau mengikuti Al-Quran, mengikuti Nabi Muhammad SAW, sampai kapanpun tidak akan tersesat. Maka orang yang pedoman hidupnya itu Islam, itu sampai kapanpun mereka tidak akan berubah. Yo gaya saya begini, yo begini. Tidak pakai digaya keren-kerenan. Sekarang mohon maaf ya, sampai pun cadar itu sekarang sudah mulai keluar dari fungsinya. Orang itu pakai cadar agar jauh dari pandangan manusia. Sekarang pakai cadar dibentuk supaya dipandang manusia. Dipeluntir titik pinggirnya seret. Tahu model cadar yang sampingnya dilipat dikit itu? Tidak tahu. Mau tak bukain Google contohnya. Jadi sudah jauh dari apa? Dari tujuan awalnya. Maka oleh Allah ditanya, siapa yang lebih lurus? Siapa yang lebih mendapatkan petunjuk? Apakah orang yang berjalan sambil telungkup wajahnya di bawah, ataukah orang yang berjalan badannya tegap dan jalannya juga lurus? Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Qul, katakan kepada mereka wahai Muhammad, mereka ini siapa? Awal ayat ini berbicara untuk orang kafir dan orang musyrik. Tapi sekarang tidak ada salahnya ini ayat untuk menguatkan kita. Maka dikatakan, katakan kepada mereka, huwallazi, dialah yaitu Allah yang ansha'akum, menciptakan kalian, menghadirkan kalian, wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah memberikan kepada kalian apa? Pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal af'ida, af'ida itu apa? Hati. Maka kemarin kita pelajari, bulan lalu, bukan kemarin, di Masjid Ar-Rahmah, ternyata akal yang dipakai untuk mikir tapi kalau hati, orang mesti ngomong apa? Tanyakan pada hati nuranimu. Coba. Jadi maka Allah sebutkan di sini, katakanlah dialah Allah yang menciptakan kalian, kemudian Allah menjadikan untuk kalian, perhatikan bedanya, sam'a mufrad. Mufrad itu apa? Tunggal. Tapi ketika ngomong pendengaran, tunggal. Tapi ketika ngomong penglihatan, bentuknya jamak. Ketika ngomong hati, bentuknya jamak. Kenapa? Padahal disebutkan bersama dalam tubuh manusia. Padahal kuping jumlahnya ya loro, meripat ya loro, ati malah mek siji. Tapi telinga Allah sebutkan dalam bentuk tunggal, tapi penglihatan dan perasaan dalam bentuk jamak. Kenapa? Disebutkan oleh para ulama, karena kalau pendengaran tidak mungkin salah persepsi. Tapi penglihatan apalagi perasaan pasti banyak model. Contoh, ini ilmu saya dapat dari Pak Yahya Bahri berapa tahun yang lalu, Pak Yahya, tentang ilmu, tentang apa, jurnalistik. Jadi gini, ilmu ya semacam itulah. Ini kalau wartawan nulis gajah,
Kalau orang normal yang terbersit pertama kali tentang gajah itu apa? Itu normalnya orang. Umumnya wong gede. Tapi jurnalis boleh nulis gajah itu kecil. Gajah itu apa? Kecil. Baru dijelaskan. Itu terakhir itu adalah ekornya. Salah apa enggak? Enggak salah dalam persepsi itu. Nah itulah kemudian penglihatan. Karena orang itu boleh ngelihat. Sebutkan Ustadz Rifki, antum bilang ada yang ngomong ireng, jenggote, cili, awai, gede, apa nih? A. Saya ngomong apa? Podo kabeh. Itulah kenapa pendengaran itu oleh Allah dibikin bentuknya apa? Tunggal. Tapi penglihatan masing-masing dari antum punya versi yang berbeda. Punya sudut pandang yang berbeda. Nah, kemudian itulah kenapa jamaah cara para salaf untuk menghafalkan Al-Quran. Nanti insya Allah kami bawa ke sini orangnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Ada ustadz namanya Ustadz Salafuddin Abu Sayyid dari Bekasi sana. Beliau itu punya metode hafalan Al-Quran namanya metode talqin. Dan beliau punya bukunya dan saya sudah baca. Ternyata dari zaman ke zaman, mulai zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu metode menghafal Quran itu talqin. Talqin itu apa? Saya baca beberapa potong ayat, antum tirukan sampai hafal, pindah ayat berikutnya. Itu caranya mereka. Talqin. Kenapa? Pendengaran. Tulisan, bacaan itu cuma apa? Cuma sekedar penunjang saja. Sekedar apa? Penunjang. Karena kalau bacaan, maaf ya, ada orang yang baca Qur'annya belum pas, tapi sudah mulai membaca dan menghafal. Akhirnya hafalannya kacau. Tapi kalau talqin, maka gunnah ya gunnah, ikhfa ya ikhfa, idhar ya idhar. Karena itu yang dia dengar dari siapa? Dari gurunya. Maka lihat anak kecil TK, belum bisa baca tulis, tapi ketika disuruh hafalan juz amma, bahkan baca amma yatasa'alun, itu sudah kayak orang yang ngerti tajwid, padahal suruh baca tidak bisa. Dari mana dia bisa hafal dengan tajwid sebagus itu? Talqin. Apalagi kalau yang mentalqin adalah ibunya. Saya ulang ya, apalagi kalau yang mentalqin siapa? Ibunya. Ustadz, saya terlanjur istri saya enggak, ya cari lagi satu yang bisa nanti mentalkin anak. Setuju ya? Setuju? Kalau alasannya itu ibadah, betul ya? Bagaimana TikTok? Jadi kalau istri kita nampaknya belum bisa, ya cari satu lagi khusus ditugaskan untuk mentalkin anak kita. Kalau dibayar harian mahal, bulanan mahal, bayar sekali di depan jadi mahar. Ya apa? Masuk. Masuk. Van, masuk. Febri, masuk. Masuk banget, cocok. Jadi sekalian ngajari kita ngaji ya. Masuk tok, amalkan duduk sama istri tok. Ibu-ibu setuju semua ternyata di TikTok. Masuk. Dibilang tidak untuk ditiru. Pak Ustadz nih ngajarin aja, mboten masuk Pak Ustadz. Jangan ya Dik, jangan. TikTok ini komennya, Masya Allah. Top, sudah kita lanjutkan. Itulah kenapa Allah menyebutkan pendengaran itu bentuknya apa? Tunggal. Karena kalau saya ngomong A, maka orang yang normal tidak akan salah paham. Semuanya akan mendengarkan A. Nah itulah kenapa hadis juga dari apa? Pendengaran.
Qalilan ma tashkurun, ternyata sedikit sekali kalian itu bersyukur. Artinya sedikit bersyukur di sini apa? Sedikit sekali kalian gunakan telinga, penglihatan dan hati kalian untuk ibadah, untuk membaca ayat Allah, untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk memahami ilmu tentang telinganya capek untuk mendengarkan musik, tapi tidak pernah sampai merasa capek digunakan untuk baca mendengar Al-Quran. Itu arti dari kalimat qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kalian mensyukuri nikmat penglihatan, pendengaran dan hati. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Pada ayat yang ke-24, dialah Allah yang menjadikan kalian dzara'akum, berkembang biak di dunia ini. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi, katakanlah dialah Allah yang menjadikan kalian berkembang biak di dunia ini. Kok bahasanya kurang baik ya, berkembang biak ya. Kalau manusia apa? Memamah biak. Tambah nemen ini. Apa bahasanya? Beranak pinak. Kalimat pinak ya kayak. Ya sudah pokok kalian memiliki apa? Keturunan. Berketurunan di muka bumi. Wa ilaihi tuhsyarun, dan ingat siapapun yang lahir di bumi ini, wa ilaihi tuhsyarun, bakal balik sama Allah. Ini ayatnya langsung Allah sebutkan, Allah yang menjadikan kalian berkembang biak di muka bumi, ditambah apa? Hidup bukan cuma bumi, wa ilaihi tuhsyarun, tapi kepada Allah kalian akan digiring, dikembalikan. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka orang-orang kafir itu nantang. Bagaimana nantangnya mereka? Mereka mengucapkan, mata hadzal wa'd, Muhammad, yang kamu janjikan kiamat, azab, neraka, hukuman, kemurkaannya Allah, tapi ayat ini lebihnya kepada apa? Kiamat. Wa yaquluna mata hadzal wa'd, Muhammad, kapan janjimu ini bakal datang ini? Yang kamu katakan sebentar lagi kiamat, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Ini iqtarabatis sa'ah, kiamat sudah dekat. Wa syaqqal qamar, dan bulan sudah terpecah. Jadi kita kalau baca Quran bulan terpecah, tidak perlu penelitian NASA baru kita yakin. Itu pret. Itu namanya bukan iman. Iman itu sesuatu yang gaib tapi kita yakin, karena yang mengatakan adalah Allah Ta'ala, dan yang mengucapkan adalah Nabi besar Muhammad. Itu sami'na wa ata'na. Sampai Amirul Mukminin Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu mengatakan, law kushifal ghita'u ma zada min imani syai'a. Kata Ali bin Abi Thalib, lau kushifal ghita, kalau tabir alam ghaib itu oleh Allah dibuka, jadi tidak ada yang ghaib lagi, semuanya nampak dengan mata. Azab kubur kelihatan, neraka kelihatan, surga kelihatan, malaikat kelihatan, pahala itu kelihatan, dosa kelihatan, bahkan Allah Ta'ala kelihatan. Lau kushifal ghita'u, kalau tabir penutup alam ghaib itu dibuka, apa kata Ali? Ma zada min imani syai'a, imanku tidak bertambah sedikit pun. Bukan artinya imannya wis kadung bebel, bukan, tapi karena imannya terlanjur penuh sehingga kalaupun dibuka tidak bisa nambah lagi karena sudah penuh. Keyakinan seperti ini loh yang kita perlu punya itu. Dan yang semacam ini, mohon maaf ya, walaupun kadang-kadang ya rotok nekat titik, yang punya teman-teman kita dari Jama'atut Tabligh. Jamaah apa? Tabligh. Wah, itu main yakinnya yo los.
Walaupun ya ada satu dua oknum sing rada ngawur ya ada, semuanya podo ae ya. Di Muhammadiyah ya ono sing ngawur, di NU ya ono sing ngawur, di Al Irsyad ya ono sing ya ada yang ngawur, di Jamaah Tabligh semuanya sama. Kalau ngomong oknum ya kan entek ya. Nah, maka kalau mau ngomong yakin itu belajarnya sama teman-teman Jamaah Tabligh. Bayangin, dakwah itu gak diundang teko dewi. Gak kenal, diketok rumahnya orang, tok 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 tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, kami saudara antum dengan kalimat la ilaha illallah, kami mau ngajak antum nanti ba'dal maghrib ten masjid enten pengaosan, monggo rawuh ten masjid kula aturi rawuh. Ini kalau orang gak tahu ngerti Jamaah Tabligh, sing buka lawang bingung. Saya mas, alon-alon mas, apa iki? Itu kalau kita seperti ini Pak, di kawangan seperti itu, ya mungkin isin aku, kok kiai, kok disit, gak usah diundang wes, pokok gaya pengajian aja, like gelem teko, alhamdulillah, gak teko, ya wes, lah model begitu Pak, sik yo akeh musuhi. Coba sampai para ulama seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz itu beberapa fatwa mereka itu tidak melarang Jamaah Tabligh dengan syarat setiap rombongan yang keluar didampingi satu alim. Didampingi siapa? Satu orang alim yang supaya ketika mereka tausiah ada yang bisa membimbing. Oh itu tidak boleh, oh ini boleh, dan begitu. Maka orang kafir itu tanya, mereka mengatakan, wahai Muhammad, kapan ini janji kalau kamu adalah orang yang benar? Kebiyen kok cuma diomongi tok, diweden-wedeni tok, tekone kapan? Sama seperti orang-orang sekarang mulai masuk di YouTube. Kalau Tuhan kalian benar, ayo coba saya kejatuhan petir sekarang juga. Saya hitung mundur sampai 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saya aman. Laung peyang itu. Orang tidak ngerti iman ya begitu. Loh, ini maksudnya begini loh, Allah kok mau diatur sama dia? Seakan-akan Allah itu perlu menunjukkan bahwa Allah itu benar dengan menuruti omongannya orang ngawur ini. Ditantang sama orang kecil seperti antum, ada anak TK. Anak TK gaya sabuk karate ireng. Dia pakai baju karate. Ini badannya kerai dibuka separuh. Kayak tok dodone ini. Terus anak TK bilang, ini yang ditantang KKU Mbah Gun. Ketika umurnya Mbah Gun masih 35. Ngawene awake. Sopo jagoane dek kene? Kuntono. Wah. Terus anak TK datang. Ayo, Kuntono, lawan saya. Kira-kira dilawan enggak sama Mbah Gun? Malah ditukokne permen. Nyole, mulya, golek perkara. Itu baru manusia dengan manusia lah, apalagi Allah Ta'ala mau ditantang. Kalau Allah benar, suruh nyikat saya dengan petir sekarang juga. 9, 8, 7, 6, 5. Diguyu malaikat gak kelas mulai. Diketawain sama malaikat. Ini mek diselentik tok tas, langsung stroke. Na'udzubillah min dzalik. A'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Ayat terakhir, ayat yang ke-26, qul innamal ilmu indallah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jangan takut, yakin. Ngomong sama mereka, innamal ilmu indallah. Ilmunya di mana? Yang tahu kapan kiamat siapa? Siapa? Allah. Termasuk makna kiamat di sini adalah kiamat sughra. Apa kiamat sughra? Kiamat kecil. Apa kiamat kecil? Kematian. Itu Allah yang tahu ilmunya. Maka tidak usah khawatir Muhammad ngomong sing pede. Yang tahu ilmunya siapa? Allah.